Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi manajemen piutang dan manajemen persediaan. Oke, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah manajemen piutang. Selanjutnya ada analisis kebijakan penjualan kredit. Jadi di sini suatu perusahaan jika ingin melakukan penjualan secara kredit, terlebih dahulu menganalisis besarnya cost atau biaya dan juga besarnya benefit atau manfaatnya ya. Jadi, bila cost lebih besar dari benefit atau bila biaya lebih besar dari manfaat, maka sebaiknya dilakukan penjualan secara tunai. Namun, bila cost lebih kecil dari benefit ya atau biayanya lebih kecil dari manfaatnya, maka boleh dilakukan penjualan secara kredit. Jadi di sini sebelum perusahaan tersebut menentukan penjualan secara kredit atau tunai ya, ditentukan dahulu berapa besarnya cost-nya dan juga berapa besarnya dari benefitnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa piutang ini merupakan salah satu bentuk dari sebuah investasi ya. Nah, besar kecilnya dana yang ditanamkan ke dalam piutang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah besarnya volume penjualan ya. Nah, volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan ini tentu saja akan menentukan besar kecilnya investasi yang ditanamkan ke dalam piutang. Jika semakin besar volume penjualan kredit ini, maka akan semakin besar pula investasi yang ditanamkan ke dalam piutang. Begitu pula sebaliknya. Jika volume penjualan kreditnya sedikit atau menurun, maka dana yang diinvestasikan ke dalam piutang ini juga akan semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah syarat pembayaran. Dalam penjualan kredit, ini selalu tertera kapan piutang tersebut akan jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan gitu ya. Misalnya syarat pembayarannya 5/10 N/60. Mungkin kita sudah sering dengar ya syarat-syarat pembayaran seperti itu, yang artinya bila piutang dibayarkan paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan, ini maka akan diberikan diskon sebesar 5% gitu ya, dengan jatuh tempo selama 60 hari atau 2 bulan. Nah, jika semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka semakin besar pula investasi yang ditanamkan ke dalam piutang. Kemudian yang ketiga adalah plafon kredit atau batas maksimal kredit yang bisa diambil. Jadi pada sistem penjualan kredit ini masing-masing pelanggan akan diberi batas maksimal kredit yang bisa diambil atau disebut dengan plafon kredit ya. Nah, plafon kredit untuk masing-masing pelanggan ini tentu saja tidak harus sama, tetapi tergantung dari besarnya usaha yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan dan juga tingkat kepercayaan perusahaan terhadap pelanggan tersebut ya. Nah, semakin besar plafon kredit yang diberikan untuk pelanggan, maka akan semakin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan pembayaran pelanggan ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam syarat pembayaran ini biasanya menawarkan diskon atau potongan bila dibayarkan di awal gitu ya. Nah, apabila kebiasaan pelanggan dalam membayar ini memanfaatkan masa diskon, maka investasi pada piutang tentu saja akan semakin kecil. Tetapi bila kebiasaan pelanggan membayar saat jatuh tempo, ini maka investasi pada piutang akan semakin besar. Dan yang terakhir adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang.
Nah, di sini maksudnya adalah setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam pengumpulan piutang. Misalnya, apabila ada pelanggan yang belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo, maka tidak akan diberikan kredit sampai dilunasinya piutang tersebut. Tetapi ada juga perusahaan yang akan tetap memberikan kredit meskipun pelanggan yang bersangkutan belum melunasi hutangnya. Nah, dalam pemberian kredit ini tentu saja akan memunculkan yang namanya piutang usaha atau piutang dagang ya. Dari piutang dagang ini tentu saja akan ada yang namanya resiko tidak terbayarkannya piutang tersebut atau pelanggan tidak mampu membayar utangnya. Sehingga di sini perlu diadakan evaluasi ya, yaitu berupa prinsip pemberian kredit gitu ya. Di sini ada 5 prinsip pemberian kredit, artinya dilihat dulu apakah pelanggan-pelanggan tersebut memenuhi syarat untuk diberikannya kredit atau tidak. Di sini yang pertama yang dilihat adalah karakter ya, karakter dari pelanggan tersebut. Seperti misalnya cara hidup, kemudian keadaan dan latar belakang gitu ya, dan lain sebagainya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah tersebut ya atau pelanggan tersebut dapat berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah capacity. Capacity ini adalah kemampuan dari calon pelanggan tersebut dalam mengelola usahanya ya, yang dapat dilihat dari pendidikan, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola gitu ya, bagaimana sejarahnya, apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kapital atau modal ya. Di sini maksudnya adalah kondisi kekayaan. Jadi perusahaan tersebut dilihat bagaimana kondisi kekayaan yang dimilikinya gitu ya. Nah, untuk melihat kondisi kekayaan atau aset-asetnya tentu saja dilihat dari laporan keuangannya seperti neraca, laporan laba rugi, dan juga struktur modal. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Kolateral di sini adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata pelanggan tersebut benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya ya. Dan yang terakhir adalah condition. Condition di sini mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek dari usaha calon nasabah atau pelanggan tersebut. Karena memang ada beberapa usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian ya. Nah, selanjutnya ada analisis kebijakan piutang. Analisis kebijakan piutang ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini tuh adalah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini sebaiknya adalah penjualan kredit atau penjualan tunai gitu ya, dengan melihat besarnya cost atau biaya dan juga benefitnya atau manfaatnya. Jadi yang menjadi bahan pertimbangan adalah apabila cost atau biayanya lebih besar dari benefitnya, maka dilakukan penjualan tunai. Tapi sebaliknya, apabila manfaat atau benefitnya lebih besar daripada cost atau biayanya, maka sebaiknya dilakukan penjualan secara kredit. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Perusahaan Anggita semula hanya menjual barangnya dengan sistem tunai. Penjualan yang mampu dihasilkan selama setahun dengan penjualan tunai tersebut adalah sebesar 4 miliar rupiah.
Kemudian, perusahaan merencanakan untuk mengubah sistem penjualannya dengan sistem kredit yang tadinya penjualannya tunai gitu ya, menjadi penjualan kredit dengan syarat N/60. N/60 ini artinya adalah pembeli harus mampu membayar paling lambat selama 60 hari sejak terjadinya penjualan gitu ya, atau selambat-lambatnya adalah 2 bulan. Dengan penjualan secara kredit, ini diperkirakan penjualan akan meningkat menjadi 5.400 juta gitu ya. Nah, sehingga perkiraan dari profit margin atau tingkat keuntungannya ini adalah sebesar 20% ya. Dan biaya dana atau cost of fund, biaya dana ini muncul akibat adanya kredit. Jadi kalau misalnya kita melakukan pinjaman, ini pasti akan muncul yang namanya biaya dana ya. Biaya dana ini sebesar 22% per tahun. Apakah kebijaksanaan kredit perusahaan ini secara finansial layak ya? Nah, disinilah kita akan lihat mana yang lebih besar, apakah pengorbanannya gitu ya, cost-nya atau benefit-nya. Dari sini baru bisa diambil kesimpulan apakah penjualan bisa dilakukan secara kredit atau dilakukan secara tunai. Langkah awal, kita tentukan dulu berapa besarnya manfaat dan juga biaya yang dikeluarkan ya. Yang pertama, kita hitung besarnya tambahan laba karena kenaikan penjualan, yaitu 20% dikali dengan 5.400 juta dikurangi dengan 4 miliar ya. 5.400 juta ini adalah penjualan kredit dan 4 miliarnya adalah penjualan tunai tadi ya. Nah, sehingga diperoleh besarnya keuntungan adalah 280 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung berapa besarnya biaya yang dikeluarkan ya, dengan cara tentukan terlebih dahulu perputaran piutangnya. Perputaran piutang di sini adalah berapa kali piutang dibayarkan dalam setahun. Jadi di sini rumusnya adalah 360 dibagi dengan 60. 360 di sini adalah jumlah hari dalam setahun ya, dibagi dengan masa atau jatuh temponya yaitu 60 hari. Maka perputaran piutangnya adalah sebanyak 6 kali. Jadi dalam setahun ini ada 6 kali gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung besarnya rata-rata piutang, yaitu penjualan dibagi dengan perputaran piutangnya. Tadi penjualannya adalah 5.400 juta ya, penjualan kreditnya yang kita gunakan. Dibagi dengan perputaran piutangnya yaitu 6. Maka rata-rata piutangnya adalah sebesar 900 juta rupiah ya. Nah, dari rata-rata piutang di sini dapat kita tentukan besarnya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Karena besarnya profit margin adalah 20%, maka sisanya yaitu 80% adalah dana yang diinvestasikan ke dalam piutang ya, sehingga menghitungnya dengan cara 900 juta dikali dengan 1 dikurangi 0,2, artinya hanya mengambil 80% dari rata-rata piutang ya. Sehingga di sini dana yang diinvestasikan ke dalam piutang adalah 720 juta rupiah. Nah, karena penjualan yang dilakukan ini secara kredit, maka tentu akan memunculkan yang namanya biaya dana ya. Nah, besarnya biaya dana di sini adalah 22% dikali dengan 720 juta rupiah, yaitu dana yang diinvestasikan ke dalam piutang tadi ya. Maka diperoleh total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 158.400.000 rupiah ya. Nah, di sini bisa kita lihat manfaat atau tambahan bersihnya adalah manfaat dikurangi dengan kos atau biayanya atau pengorbanannya ya, sehingga hasilnya atau manfaat bersihnya adalah 121.600.000 rupiah.
Nah, dari perhitungan tadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa penjualan kredit ini layak untuk dijalankan, mengingat manfaat yang diperoleh lebih besar daripada kos atau biaya yang dikeluarkan ya. Dengan tambahan manfaat bersihnya tadi adalah sebesar Rp121.600.000. Nah, dalam sistem penjualan kredit, ini biasanya perusahaan memberikan yang namanya cash diskon kepada pelanggan bila dibayarkan selama jangka waktu tertentu. Nah, diskon ini diberikan dengan maksud agar para pelanggan dapat membayar lebih awal gitu ya. Sebagai contoh misalnya perusahaan memberikan syarat pembayaran 4/10 N/60 yang artinya pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 4% jika dibayarkan paling lambat selama 10 hari setelah terjadinya penjualan gitu ya, dengan jatuh tempo selama 60 hari atau 2 bulan. Nah, dengan adanya diskon ini bisa jadi pelanggan misalnya membayar sebagian piutangnya kepada perusahaan sebesar 50% dengan memanfaatkan masa diskon dan 50%-nya lagi pada saat jatuh tempo. Nah, misalnya dari contoh soal yang sama gitu ya, soal yang tadi, perusahaan memberikan syarat pembayaran 2/20 N/60 yang artinya perusahaan akan memberikan diskon kepada pelanggan sebesar 2% gitu ya jika piutang dibayarkan selambat-lambatnya 20 hari sejak terjadinya penjualan dengan jatuh tempo selama 60 hari atau 2 bulan. Dengan kebijakan tersebut diperkirakan piutang akan dibayarkan sebesar 50% dengan memanfaatkan masa diskon dan 50%-nya lagi adalah pada saat jatuh tempo ya. Nah, kita akan mencoba menghitung pada slide selanjutnya. Nah, untuk mengetahui apakah kebijakan pemberian diskon ini menguntungkan atau tidak, terlebih dahulu kita hitung dulu berapa besarnya manfaat atau benefit yang diperoleh dan juga berapa besarnya kos atau biaya yang dikeluarkan ya. Nah, perlu diingat juga dengan adanya diskon ini tentu saja akan menurunkan yang namanya biaya dana sebagai akibat dari turunnya investasi pada piutang tersebut ya. Nah, pertama kita hitung dulu besarnya manfaat. Di sini kita cari dulu berapa besarnya rata-rata pembayaran piutang gitu ya. Yaitu 0,5 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 60 karena kan 50% nya ini dibayar pada masa diskon yaitu 20 hari dan 50% nya lagi dibayar pada saat jatuh tempo yaitu 60 hari sehingga rata-rata pembayaran piutangnya adalah 40 hari. Kemudian perputaran piutangnya di sini adalah 360 dibagi 40 yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan rata-rata pembayaran piutang ya. Maka diperoleh besarnya perputaran piutang adalah 9 kali. Selanjutnya kita hitung pula berapa besarnya rata-rata piutangnya, yaitu penjualan dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutangnya tadi adalah 9 kali dan penjualannya adalah 5.400 juta ya. Sehingga rata-rata piutangnya adalah 600 juta rupiah. Selanjutnya, kita hitung berapa besarnya investasi pada piutang. Tadi kan karena profit marginnya atau tingkat keuntungannya adalah 20%, maka 80%-nya ini adalah investasi pada piutang ya. Jadi dari 600 juta, 80%-nya itu adalah 480 juta rupiah ya. Cara menghitungnya adalah 600 juta dikali 1 dikurangi 0,2. 0,2 ini adalah profit margin atau tingkat keuntungan ya yang kita rubah ke dalam desimal. Kemudian karena di sini ada diskon tentu saja ada penurunan biaya dana. Penurunan biaya dana ini kita masukkan ke dalam manfaat ya. Penurunan biaya dananya ini tadi adalah pada saat
belum adanya diskon, ini kan investasi pada piutangnya di soal sebelumnya adalah 720 juta rupiah. Setelah adanya diskon menjadi 480 juta rupiah. Nah, dikali dengan biaya dananya. Biaya dana ini adalah sebesar 22% ya. Jadi 22% dikali 720 juta dikurangi 480 juta rupiah, sehingga diperoleh besarnya penurunan biaya dana ini adalah 52.800.000 rupiah ya. Jadi dengan adanya penurunan biaya dana ini tentu saja kita masukkan ke dalam benefit ya, atau manfaat. Kemudian selanjutnya kita hitung juga berapa besarnya cost atau biaya atau pengorbanannya ya. Di sini pengorbanannya adalah adanya diskon, yaitu sebesar 2%. Jadi 2% dari total penjualan. Total penjualannya adalah 5.400.000.000 rupiah, sehingga besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan adalah 108 juta rupiah ya. Nah, karena manfaatnya ini adalah lebih kecil daripada cost-nya atau biayanya, sehingga di sini diperoleh besarnya manfaat bersih adalah minus 55.200.000 rupiah. Artinya di sini perusahaan mengalami kerugian jika kebijakan diskon ini diterapkan begitu ya. Nah, dengan adanya kerugian ini tentu saja kebijakan diskon ini pada penjualan kredit tidak layak atau tidak dapat dijalankan. Dalam penjualan kredit, ini tentu saja memunculkan adanya resiko berupa piutang tak tertagih ya. Nah, piutang tak tertagih ini nantinya akan diperlakukan sebagai kerugian piutang dan masuk ke dalam elemen biaya operasi dalam laporan laba rugi ya. Nah, dalam analisis kebijakan kredit piutang tak tertagih ini harus diperhitungkan sebagai bentuk pengorbanan. Misalnya dalam contoh soal yang sama, besarnya piutang tak tertagih adalah sebesar 1% dari total penjualan. Maka dapat kita hitung analisis kebijakan kreditnya sebagai berikut. Nah, untuk melihat berapa besarnya tambahan manfaat bersih dengan adanya piutang tak tertagih ini ya, sebagai bentuk resiko dari penjualan kredit, langkah awalnya sama seperti sebelumnya. Kita hitung dulu berapa besarnya manfaat yang diperoleh dan juga berapa besarnya cost yang dikeluarkan ya. Nah, di sini tambahan laba karena kenaikan penjualan adalah 20%, yaitu profit marginnya 20% dikali penjualan kredit dikurangi penjualan tunai. Jadi sama dengan jawaban dari soal yang awal tadi ya. Nah, ini diperoleh besarnya tambahan laba karena adanya kenaikan penjualan adalah 280 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung berapa besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan ya, yaitu perputaran piutangnya ya. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Kita hitung dulu berapa besarnya perputaran piutang, yaitu jumlah hari dalam setahun 360 dibagi dengan 60. Jatuh temponya kan adalah 60 hari atau 2 bulan ya. Sehingga perputaran piutangnya diperoleh sebanyak 6 kali dalam setahun. Maka rata-rata piutangnya ini adalah penjualan kredit dibagi dengan perputaran piutang ya. Rata-rata piutangnya adalah sebesar 900 juta rupiah. Nah, maka dana yang diinvestasikan pada piutang ini adalah 80% dari rata-rata piutang tersebut, yaitu 900 juta dikali 1 dikurangi 0,2, karena kan kenaikan penjualannya ini atau profit marginnya adalah 20%. Kita rubah dulu ke dalam desimal ya untuk memudahkan dalam menghitung. Nah, maka dana yang diinvestasikan ke dalam piutang adalah sebesar 720 juta rupiah.
Selanjutnya kita hitung besarnya biaya dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Tadi di soal biaya dananya adalah 22%. Maka 22% dikali 720 juta rupiah adalah 158.400.000 rupiah ya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga berapa besarnya kerugian piutang tak tertagih. Kerugian piutang tak tertagih ini kita masukkan ke dalam pengorbanan atau kos yang dikeluarkan ya, yaitu sebesar 1% dari total penjualan. 1% dikali 5.400.000.000 diperoleh kerugian piutangnya adalah senilai 54 juta rupiah. Maka total tambahan biayanya ya yang sebelumnya adalah 158.400.000 rupiah menjadi 212.400.000 rupiah. Sehingga tambahan dari manfaat bersihnya tentu saja akan berkurang dari sebelumnya menjadi 67.600.000 rupiah. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam manajemen piutang ini adalah sebelum menentukan apakah kebijakan penjualan kredit itu layak untuk dijalankan atau tidak adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa besarnya manfaat yang diperoleh dan juga berapa besarnya kos atau biaya yang dikeluarkan, sehingga nanti kita bisa membandingkan mana yang lebih besar, apakah manfaatnya atau biaya yang dikeluarkan. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan apakah penjualan dilakukan secara kredit atau tunai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.